Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Mutia Zahara. Saya dari kelas TKJ 2. Saya murid dari SMK PGRI 2 Palembang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan bercorak Islam di Pulau Jawa. Sebuah kerajaan yang terletak di daerah Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah, yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir atau Mas Krebet pada 1568 Masehi. Jaka Tingkir kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya. Titik awal berdirinya Kerajaan Pajang berasal dari desa Pangging di lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir adalah menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang sebagai adipati. Pajang awalnya merupakan daerah bawahan Kerajaan Demak. Ketika Kerajaan Demak runtuh, Jaka Tingkir menyingkirkan rajanya Arya Penangsang dan memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Langkah ini sebenarnya ditentang oleh Sunan Kudus. Dalam artikel memperebutkan Wahyu Majapahit dan Demak, di bawah Sultan Hadiwijaya, Pajang mengalami masa keemasan. Ia memperluas kekuasaannya ke arah timur sampai Madiun. Kesultanan ke arah timur sampai Madiun. Kesultanan Pajang memiliki daerah kekuasaan seperti Pajang, Madiun, Mataram, Pati, Prawata, Demak, Kalinyamat, Jepara, dan Jipang Bojonegoro. Pajang dikenal memiliki lumbung padi yang besar karena memiliki sistem irigasi yang baik. Pada 1581, Hadiwijaya mendapatkan pengakuan sebagai Sultan Islam dari raja-raja penting di Jawa bagian timur. Raja-raja yang memerintahkan di Kerajaan Pajang tersebut yaitu Jaka Tingkir dari tahun 1568 sampai 1583. Nama aslinya Mas Krebet, putra Ki Ageng Pangging atau Ki Kebul Kenanga. Usai kematian ayahnya, Jaka Tingkir tumbuh menjadi pemuda yang gemar bertapa. Guru pertamanya Sunan Kalijaga hingga ia pemerintah Kerajaan Pajang. Yang kedua ada Arya Pangiri, mulai tahun dari 1583 hingga 1586. Arya Pangiri berasal dari Demak. Ia menjabat setelah Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir meninggal dunia. Setelah menjabat, ia bergelar Sultan Ngawan Tipura. Yang ketiga ada Pangeran Bedawa, mulai dari tahun 1586 hingga 1587. Pangeran Bedawa merupakan anak dari Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Ia bergelar Sultan Prabu Wijaya, namun ia meninggal pada tahun 1587 dan menjadi akhir dari Kerajaan Pajang. Terus, adapun sumber sejarah tertulis yang bisa dijadikan acuan adanya Kerajaan Pajang, yaitu 1. Serat Niti Sruti. Serta Niti Sruti sering dihubungkan dengan keberadaan Kesultanan Pajang. Naskah yang banyak mengandung unsur mistik ini dipengaruhi oleh Serat Ramayana dan Serat Koja Jahat. Sayangnya, keberadaan serat ini masih terus menjadi perdebatan, terutama tentang siapa yang mengubah dan kapan digubahnya. Yang kedua ada Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi menjadi sumber utama untuk mengkonstruksi posisi Kerajaan Pajang dalam sejarah Jawa dalam bentuk data-data arkeologi ataupun kearsipan tentang Kerajaan Pajang sangatlah terbatas. Yang ketiga ada Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama adalah catatan perjalanan Prabu Hayam Wuruk dan menyebutkan Pajang menjadi salah satu wilayah yang dikunjunginya. Disebutkan Hayam Wuruk pernah mengunjungi Pajang pada 1275 Saka dan 1279 Saka karena menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Selain itu, sumber tertulis di atas ada dua sumber sejarah lainnya membuktikan keberadaan Kerajaan Pajang,
yaitu Masjid Laweyan Solo dan Makam Butuh. Masjid Laweyan dibangun oleh Adipati Jaka Tingkir saat Pajang masih di bawah Demak. Pada 1546, masjid ini berada di Dusun Balukan, Kelurahan Pajang, Surakarta. Masjid dibangun dengan unsur tradisional Jawa, Islam, Cina, dan Eropa. Dikutip dari Cagar Budaya Kemendikbud, Masjid Laweyan merupakan masjid pertama di Kerajaan Pajang. Hal itu membuktikan bahwa masjid ini lebih tua dari Masjid Agung Surakarta yang baru dibangun pada tahun 1763. Awalnya, Masjid Laweyan merupakan agama Hindu milik Ki Beluk. Sumber sejarah lainnya adalah kompleks makam Kesultanan Pajang yang dinamakan Makam Butuh. Di dalamnya ada makam Sultan Hadiwijaya dan orang penting di Kerajaan Pajang lainnya. Aspek kehidupannya Kerajaan Pajang dikutip dari jurnal Sejarah Kesultanan Pajang masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya mulai dari tahun 1549 sampai tahun 1582 oleh Cinanti Safa, Kamila, dan Hudaidah. Berikut aspek-aspek kehidupan dalam Kerajaan Pajang. 1. Aspek ekonomi. Pajang merupakan kerajaan yang bersifat maritim, agraris karena mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan sebagai tulang punggung. Perekonomian. Berada di dataran rendah, Pajang mengalami kemajuan pesat dalam ekonomi. Terus, berada di dataran rendah, Pajang mengalami kemajuan pesat dalam ekonomi, khususnya di bidang pertanian. Kerajaan tersebut pernah menjadi lumbung beras utama di Pulau Jawa. Yang kedua, aspek politik. Kerajaan Pajang menerapkan sistem pemerintahan politik terbuka, di mana melalui sistem politik terbuka tersebut, Jaka Tingkir mengakomodir pemikiran-pemikiran pada saat itu dan dalam di bidang keagamaan. Yang ketiga, aspek keagamaan. Agama yang dianut oleh Kerajaan Pajang ialah aliran Manunggaling Kawula Gusti. Aliran ini merupakan aliran yang berasal dari Syekh Siti Jenar yang pada masa pemerintahan Kesultanan Demak yang dihukum mati dikarenakan ajaran agamanya yang dinilai telah menyimpang oleh para wali songo. Ajaran ini dikhawatirkan menyebabkan pengikutnya menjadi sesat. Namun jika Tingkir sebagai salah satu murid dari Sunan Kalijaga merasa harus melakukan dakwah untuk menyebarkan agama Islam sesuai dengan cara yang telah digunakan oleh Sunan Kalijaga. Yang keempat, aspek sosial budaya. Masyarakat Kerajaan Pajang hidup dengan berhati-hati dan mengedepankan gotong royong atau kebersamaan dan budaya yang ada di masyarakat sangat ketat dan tidak terlepas dari tradisi dan budaya aslinya. Itulah penjelasan Kerajaan Pajang tentang sumber sejarah dan aspek kehidupannya. Jadi makin tahu kan Detikers. Berdirinya Kerajaan Pajang, Babat Banten menyebutkan bahwa keturunan Sultan Pajang berasal dari Pengging, kerajaan kuno di Boyolali yang dipimpin oleh Andayaningrat yang juga memakai nama Jaka Sanagara atau Jaka Bodo. Konon masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Raja Majapahit. Meski Majapahit ditaklukkan orang-orang Islam pada 1625, Pengging masih berdaulat hingga di bawah pemerintahan Kebo Kenanga yang bergelar Ki Angeng Pengging. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan tentang Kerajaan Pajang dari saya. Saya mohon pamit kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, setelah menonton ini jangan lupa untuk di subscribe.